Sang proklamator yang menjadi presiden pertama Indonesia, Soekarno, sempat disebut-sebut memiliki emas seberat 57 ton yang tersimpan di Bank Swiss. Konon, emas yang dimiliki Soekarno itu dipinjam Presiden Amerika Serikat AS John F. Kennedy pada 1963 untuk pembangunan Paman Sam. Tapi, bila merujuk pada rangkaian pengakuan Soekarno itu sendiri, narasi kepemilikan emas seberat 57 ton sulit diterima kebenarannya. Pasalnya Soekarno mengaku hidup susah selama menjabat sebagai pemimpin Indonesia. Pengakuan Soekarno disampaikan saat sesi wawancara dengan jurnalis asal Amerika Serikat, Cindy Adams, penulis buku biografi, penulis buku Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia. Buku yang berjudul asli Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams itu garap pada tahun 1961 sampai tahun 1964. Soekarno mengaku kalau gajinya selama jadi presiden hanya $220. Dia pun tidak memiliki rumah dan tanah. Karenanya, wajar apabila dia hidup dari istana ke istana yang dimiliki negara. Bahkan, Soekarno mengatakan, pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan karena Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. Adakah kepala negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya? Kata Soekarno dalam buku Cindy Adams. Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adams, saking miskinnya, Soekarno pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun, dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarnoputra, membenarkan pernyataan ayahnya itu. Dalam kolom opini di media Indonesia yang diterbitkan tanggal 26 September tahun 2020, Guntur menyebut jika Soekarno, sejak sebelum sampai jadi presiden, kantongnya selalu tipis. Ia juga menyebut tak heran kalau ayahnya kerap meminjam uang kepada sahabatnya sejak zaman pergerakan, salah satunya Agus Musinda saat. Sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini, kata Guntur. Sejarawan Indonesia, Ong Hok Ham, juga membantah rumor segunung harta Soekarno. Lewat tulisan Kuasa dan Negara, 1983, Ong mematahkan cerita itu dan memberi fakta sejarah sesungguhnya. Salah satunya terkait cerita Soekarno mewarisi kekayaan kerajaan Mataram Islam. Kata Ong, tidak mungkin ada seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno. Apalagi mewariskan batangan emas. Masalahnya, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan. Apalagi saat itu, Mataram Islam disebut masih punya utang kepada VOC. Ong juga menyebut kalau kisah harta Soekarno sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana. Jika punya emas, seharusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Ini artinya cerita harta karun emas batangan presiden pertama Indonesia yang selama ini dipercaya tidak benar.